Halo loh, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Ini hari kedua pemanggilan para menteri dan wakil menteri dan tiba-tiba saja kita dikejutkan ini ya bahwa ada eh, kepala BIN yakni Pak Budi Gunawan itu diganti oleh Pak Jokowi. Jadi saya kira Bung Rocky ya agak sulit untuk tidak menyatakan bahwa kabinet Pak Prabowo ini adalah kabinet rasa Jokowi gitu. Dan sementara ini kalau kita menyimak soal rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati sampai sekarang ini nggak kunjung terjadi. Jadi apa sesungguhnya yang terjadi, Bung Rocky? Ya, sangat terasa bahwa ketegangan atau sebut aja kekakuan psikologi di dalam pembentukan atau penelitian calon-calon menteri dari Pak Prabowo masih dibayang-bayangi oleh ketegangan, ya pasti ketegangan politik antara Ibu Mega dan Pak Jokowi. Jadi mungkin itu yang menjelaskan mengapa belum ada pertemuan dengan Ibu Mega, padahal sebetulnya kondisi yang memungkinkan Prabowo legah di dalam menyusun kabinet adalah kehadiran Ibu Mega. Tapi sebaliknya juga Ibu Mega mungkin berpikir bahwa ya selesaikan dulu kabinetmu baru bertemu dengan saya. Jadi selalu ada jarak psikologi antara Prabowo dan Ibu Mega karena ada faktor Jokowi. Demikian juga ada jarak psikologi antara Jokowi dan Prabowo karena ada faktor Ibu Mega. Jadi tidak cukup keliru kalau kita katakan bahwa kegelisahan Pak Prabowo justru terlihat dari belum bertemunya dia dengan Ibu Mega. Pada saat yang sama Pak Jokowi terus melakukan manuver dengan yang terakhir dengan mengganti kepala BIN misalnya kan itu juga sinyal bahwa ya kalau mau diproses ya biarkan aja nanti toh DPR akan memilih kepala BIN. Tetapi Jokowi masih memakai pamungkasnya terakhir untuk hanya menjodorkan satu nama sehingga tidak ada fit and proper test di DPR soal kepala BIN. Jadi manuver-manuver ini itu kayak adu cepat tuh. Publik seolah-olah menonton faksi mana yang lebih dahulu menanamkan investasi politiknya ke kabinet Prabowo. Apakah Jokowi lebih dahulu atau Gerindra lebih dahulu, kan itu dasarnya tuh. Jadi sebetulnya kita masih akan melihat bahwa proses pembentukan administrasi pemerintahan Pak Prabowo itu belum sepenuhnya ditentukan oleh kemandirian Pak Prabowo. Apapun kita masih lihat ya pertama masih ada mungkin juga NU mungkin masih menginginkan kejelasan status dari menteri-menteri yang dipanggil oleh Pak Prabowo, apakah itu NU ataukah dia separuh NU 3/4 PKB ataukah yang seolah-olah NU itu adalah disodorkan oleh senior di belakangnya. Kan semua itu belum bisa kita verifikasi karena masih menunggu sebetulnya keresmian dari nomenklatur, berapa banyak kementerian, apa masih akan bertambah, kepala-kepala badan itu siapa aja. Tetapi di dalam penantian itu kita mulai menduga bahwa masih ada ketegangan, ya kalau bukan ketegangan politik ya ketegangan kultural antara Ibu Mega dan Pak Jokowi yang menyebabkan pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu belum bisa dilakukan. Ya kalau kita pakai istilah Ibu Mega atau istilah PDIP mungkin suasana batinnya belum ketemu gitu. Kira-kira itu. Tapi nanti silakan terjemahkan apa yang disebut dengan suasana batin antara Prabowo dan Ibu Mega. Yang di dalamnya pasti ada batin Jokowi juga yang berupaya untuk intervensi ke dalam proses penyusunan kabinet Pak Prabowo. Ini Bung Rocky ya soal sampai sekarang tidak kunjung terwujudnya pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo ini lebih karena ganjalan dari Ibu Megawati atau lebih karena tekanan Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo. Tapi kalau saya menyimak pernyataan dari para petinggi Gerindra maupun petingginya PDIP sebenarnya udah nggak ada hambatan di antara mereka berdua. Justru malah saling menunggu. Kata Hasim sudah 2 tahun ini Pak Prabowo nunggu. Ya kita mau nggak mau kalau begini menyimpulkan bahwa ini ada yang dominan tekanan dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Bayangkan misalnya kalau pertemuan dengan Ibu Mega tertunda sampai kabinet itu sempurna. Itu artinya gejala yang kita sebut faksionalisasi atau ya faksionalisme. Artinya faksi-faksi di dalam kabinet Pak Prabowo nanti itu akan saling menduga ada apa. Kenapa kami sudah dipanggil sementara dasar legitimasi dari kabinet Pak Prabowo
masih tertunda itu legitimasi dengan ikut sertanya PDIP. Kan tetap kita tahu bahwa kapasitas PDIP untuk tetap menjaga jarak dengan kekuasaan itu masih ada tuh, terutama karena di dalamnya ada Gibran. Kan soal ini kan soal yang postulatif bagi PDIP. Gibran itu ada sesuatu yang pasti akan jadi alasan utama. Mungkin sekali PDIP tidak bisa ucapkan itu, tetapi kelihatannya soal Gibran ini kan membekas jauh tuh. Jadi Gibran adalah faktor yang tetap akan diingat sebagai semacam duri di dalam daging kabinet nanti. Nah, Ibu Mega mungkin mau memastikan itu sambil menunggu suasana batin yang tepat. Tapi sambil menunggu suasana batin, reaksi publik udah tumbuh lebih awal bahwa kabinet ini kabinet yang gemuk, kabinet ini seolah-olah disusun dengan kekurang mandirian Prabowo karena tekanan partai-partai atau negosiasi yang masih berlangsung antara tokoh dengan presiden terpilih, atau banyak tokoh sebetulnya yang menunda atau menunggu kejelasan status Gibran. Jadi semua soal itu akhirnya membuat kita menduga kuat bahwa sifat tentatif dari kabinet Prabowo adalah hal yang masuk akal. Dengan kata lain, belum ada kepastian kendati para calon menteri ini sudah menandatangani semacam kesiapan, atau mungkin bukan fakta integritas, tapi kesiapan untuk membantu Prabowo. Nah, kesiapan itu yang menjaminkan bahwa kabinet pasti akan dilantik, tetapi bagi Prabowo ya kesiapan dari mereka yang diminta membantu. Tetapi nanti kalau ada perubahan politik dalam 2-3 hari ini, bisa juga kesiapan itu sekedar daftar tunggu, kan itu soalnya tuh. Dan di atas semua isu ini, tetap kita lihat isu utamanya adalah Jokowi tetap berupaya untuk mengintervensi atau memasukkan unsur-unsur kepentingan dia dan dinastinya ke dalam kabinet Prabowo. Nah, orang-orang yang beredar di dalam kabinet itu tentu ia juga menunggu nasibnya. Jangan-jangan yang disebut undangan itu sekedar untuk menguji atau menginformasikan pada publik bahwa proses rekrutmen kabinet sudah berlangsung, tetapi belum ada sesuatu yang final, sesuatu yang decisive, yang secara decisif sudah final itu. Dan kita tunggu dalam 2-3 hari mungkin masih ada pemanggilan calon-calon menteri lagi. Nah, dengan melihat situasi sekarang ini, apakah dengan begitu berarti nama-nama menteri ini belum pasti, belum sepenuhnya pasti. Dalam pengertian artinya ini, oke, sementara kompromi dulu lah. Jadi kita tunjuk menteri-menteri yang ada ini yang menterinya masih sangat sangat kental rasanya Jokowi itu gitu. Ya, kuriositas berseliweran dan jurnalis berupaya untuk tahu apa ini pasti, apa tidak pasti, apa ini sebetulnya namanya ditaruh di situ sekedar ditempelkan statusnya hoax atau sekedar pemancing. Kan tetap kita tahu bahwa Pak Prabowo sendiri mengatakan bahwa bahkan 5 menit sebelum diumumkan ini masih bisa berubah. Jadi tidak mungkin memverifikasi daftar itu kecuali Prabowo sendiri yang menjelaskan, kan itu soalnya. Jadi bahkan petinggi Gerindra ya paling kasih kisi-kisi lah itu, apalagi pengamat. Jadi tidak ada yang final di situ dan tidak ada yang absolut. Dan karena tidak absolut, maka orang menganggap masih banyak pertimbangan non politis bahkan yang memungkinkan nama-nama itu berubah tuh. Jadi penantian ini justru menunjukkan bahwa persiapan Pak Prabowo sebetulnya belum matang itu, tetapi harus diucapkan, nanti juga diperbaiki. Itu yang saya duga nanti nama-namanya masuk, tapi 100 hari kemudian reshuffle besar-besaran lagi itu. Karena untuk mengejar agenda kenegaraan maka mesti ada kabinet. Dan untuk mengejar pelantikan kabinet itu mesti siap untuk diucapkan beberapa jam setelah pelantikan presiden, kan. Jadi kemampuan kita untuk melihat keadaan didasarkan pada deteksi kita terhadap kebingungan atau sebut aja kegelisahan di dalam atau pada nama-nama itu, kan itu saling bertanya, lu mau jadi apa sih, nanti gua di mana kira-kira ya. Jadi ada kasakusuk di situ. Lain kalau memang kabinet ini betul-betul murni presidensial, maka udah Prabowo tentunya sendiri, kan nggak perlu dengar keluh kesah atau bujuk rayu dari Jokowi atau tekanan politik dari partai-partai. Nah, itu saya kira yang tidak berhasil dijaminkan oleh Pak Prabowo. Artinya Prabowo juga menjadi tawanan dari koalisinya tuh, gampangnya begitu. Jadi menjadi tawanan koalisi kan konsekuensi aja dari
kemenangan Pak Prabowo yang di dalamnya ada koalisi, bahkan koalisi terbesar, koalisi Jokowi, itu anaknya sendiri kan. Kita coba pahami itu dari sudut sebut aja dinamika politik atau political game sebetulnya lebih tepat tuh. Jadi game itu selalu menunggu momentum, dan game politik selalu hanya boleh kita pastikan selesai ketika diucapkan sendiri di dalam pidato resmi, official public address dari presiden terpilih. Maka sempurnalah kegelisahan mereka yang menonton, termasuk mereka yang sudah dipanggil ke Jalan Kertanegara di kediaman Pak Prabowo. Jadi sesungguhnya apa yang terjadi saat ini, Bung Rocky? Para politisi silih berganti datang ke rumah Pak Prabowo, dan ini jadinya terkesan semacam parade para calon menteri dan para wakil menteri gitu. Tapi publik sendiri tidak begitu yakin dengan para figur yang dipanggil, dan banyak juga yang bertanya-tanya apa sesungguhnya yang terjadi pada Pak Prabowo, kok terkesan bahwa ya dia tidak berdaya gitu dalam menyusun ini. Ini nggak Prabowo banget yang kita bayangkan ya kalau dari narasi-narasi yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo. Kasakusuk tetap berjalan, saling menginfokan keadaan terakhir juga ada. Jadi semua kamera pasti ada di Kertanegara, menunggu siapa yang lewat. Lalu ya soal ada parade fit and proper test. Memang itu parade fit and proper test. Jadi kalau sebetulnya itu ada semacam kompromi bahwa Pak Prabowo akan menentukan sendiri dan tidak perlu ada negosiasi, maka itu yang kita sebut sebagai second kabinet. Tapi cita-cita second kabinet kan udah berhenti, karena sebagian besar justru ada politisi yang bahkan datang dari habitat politik Pak Jokowi kan. Itu intinya tuh, mereka yang punya kapasitas mandiri dan punya ide yang kuat tentang masa depan Indonesia itu belum sanggup untuk diajak atau dilirik atau dipertimbangkan oleh Pak Prabowo. Bukan karena Prabowo nggak mengerti bahwa ada tokoh-tokoh Gerindra sendiri yang punya kapasitas, tetapi karena konsekuensi dari sistem pemerintahan presidensial kita itu dijalankan di dalam watak parlementarisme, sehingga mesti ada negosiasi dengan partai-partai. Jadi ya kondisi ini kondisi yang udah menetap dalam kultur kita. Mungkin kita perlu berpikir desain baru politik kita supaya benar-benar mau sistem dua partai, mau sistem parlementer, mau sistem presidensial. Kan itu yang memungkinkan kita lihat pengkondisian awal dari pemilu itu didasarkan pada kehadiran partai-partai sebagai pemain politik. Sementara dalam sistem yang kompetisi presidensialisme harusnya langsung terbagi antara yang pro dan anti pada Prabowo misalnya. Yang pro ya udah masuk dalam kabinet, yang anti ya udah beroposisi. Kan itu dua hal yang mulia sebetulnya. Tetapi ide-ide ini belum bisa secara maksimal diajukan sebagai dalil berdemokrasi. Selalu mesti ada semacam ya keinginan atau ambisi atau rasa haus kekuasaan sehingga mesti masuk dalam kabinet. Sebaliknya ada semacam rasa rendah diri kalau menyatakan itu sebagai oposisi. Nah ini beban baru dalam kultur politik kita, dan saya kira Pak Prabowo mesti di 100 hari pertama mengajukan semacam proposal untuk perubahan struktur politik, komposisi politik, apalagi mental politik. Jadi harus ada realignment di dalam cara kita menyusun pemerintahan. Nah, mudah-mudahan problem itu bisa dia selesaikan, tapi itu juga akan berkejaran dengan kondisi real untuk mulai memperlihatkan watak kepemimpinan Pak Prabowo, apakah betul-betul sesuai dengan janji dia bahwa saya akan berpihak pada rakyat, bahwa saya tidak mungkin mengambil langkah yang bersifat tidak jujur, dan saya persilahkan mereka meninggalkan saya kalau saya mengambil langkah yang tidak jujur atau tidak benar. Jadi kelihatannya Pak Prabowo justru mengumpankan atau menyajikan masalah ini ke publik untuk menilai apakah kepemimpinan beliau akan efektif bersama dengan Gibran, atau sebaliknya masalah-masalah evaluasi etika terhadap Gibran itu mesti diselesaikan lebih dahulu sebelum kabinet Prabowo itu bekerja secara efektif. Jadi sekali lagi itu adalah problem internal di dalam manajemen penyusunan kabinet. Kita hanya ingin mengucapkan salam akal sehat. Salam akal sehat.